Halo semua and welcome back to Lucky Monkey Channel. Saya Richie Indrajaya. Ada apa ya kali ini? Yaitu akan membahas masalah depresi atau stres. Siapa di sini yang nggak pernah stres atau depresi? Saya yakin setiap orang pernah mengalaminya, apalagi yang tinggal di kota-kota besar dengan begitu banyak tekanan dan beban dan tantangan. Namun kali ini saya akan berbagi cara mengatasi stres atau depresi itu, karena ini saya alami sendiri ya, stres dan depresi itu, dan bagaimana saya mengatasinya. Walaupun ada, belum hilang total, tapi setidaknya kita bisa handle itu ya. Oke, apa sih penyebab stres atau depresi? Yaitu biasanya disebabkan oleh kita ada expectation, tapi kenyataannya di sini, sehingga kita merasa stres, tekanan-tekanan ya, terutama dari luar ya, umpamanya dari seorang atasan, dari bos, dari pasangan hidup, dari anak, dari teman baik, dari saudara, dari tetangga, mungkin dari yang lain-lain. Dari kita melihat sekarang tayangan sosial media tentang kesuksesan, kemewahan, kekayaan, kok kita sepertinya kecil dibandingkan dengan mereka. Nah, hal-hal itu yang mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya membuat tubuh ini menjadi stres dan mengeluarkan yaitu hormon-hormon stres ya, yang sangat merusak kesehatan kita. Nah, apa yang saya lakukan waktu saya mengalami stres dan depresi ini? Awalnya saya tidak tahu ya. Saya merasakan kok kenapa tiap hari tidak sakit ya, tapi tidak fit dan tidak segar dan bugar gitu. Saya pikir mungkin ini nggak masalah kali ya. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi seorang dokter, dan setelah dicek dengan alat ukurnya ketahuan bahwa hormon stres saya ya sangat tinggi ya, di luar range. Dan memang itu harus saya atasi sendiri, karena jangan lari ke makanan ya atau obat-obatan ya. Akhirnya saya mendapatkan suatu strategi yang cukup bermanfaat bagi saya dan sangat efektif ya. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan olahraga ya. Olahraga dipercaya bisa memberikan hormon-hormon seperti endorfin dan lain, ada 4-nya, saya nanti bisa dicari sendiri di Google. 4 hormon itu yang mempengaruhi tubuh kita sehingga menjadi lebih happy setelah olahraga ya. Olahraganya kalau bisa yang outdoor seperti jalan kaki ataupun lari ataupun naik sepeda ataupun kegiatan yang menyatu dengan alam ya, dengan pepohonan ya. Boleh dengan teman atau boleh dengan keluarga ya, sehingga kita ada merasa menyatu lagi dengan alam dan merasa lebih happy daripada olahraga yang di ruangan tertutup terus ya. Itu yang satu saya lakukan, berolahraga. Kedua yaitu adalah saya belajar sesuatu yang baru ya. Belajar sesuatu baru bisa juga mengenai baca buku ya, e-book, belajar online course yang baru, ataupun nonton film yang baru ya, sehingga otak kita ada sedikit di distraction supaya nggak mikirin hal-hal yang membuat kita stres ya. Dan juga dari hal-hal baru itu kita bisa belajar sesuatu kan ya. Terus yang ketiga adalah kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain ya, hal-hal yang baik untuk orang lain ya. Stres itu karena biasanya kita berpikiran hanya kita sendiri. Kita yang paling menderita di dunia, kita yang paling susah, seperti orang lain tidak mengalami hal ini. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, kita merasa lebih happy, karena berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, hal-hal kecil dengan perkataan ataupun menyumbang
ataupun mengirimkan message gitu ya, atau email yang berisi kebaikan atau positif, itu akan membuat kita lebih tidak stres. Yang keempat, bisa kita berbicara dengan teman ya, bukannya curhat, ya bisa juga kalau mau curhat, tapi berbicara dengan orang lain yang mungkin teman kita yang jarang ketemu ya, karena suatu kesibukan jarang ketemu. Karena biasanya dari cerita-cerita teman kita nih, kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita bisa melihat, oh ternyata ini terjadi dalam hidup mereka. Oh, ada hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan dari dia, atau ada sesuatu yang tantangan dalam hidup dia. Ya, jadi otak kita juga memproses sesuatu hal-hal yang tidak itu lagi saja. Dan yang kelima adalah count your blessings and feel grateful. Count your blessing adalah menghitung berkat-berkat yang ada dalam hidup kita ya, yang Tuhan berikan kepada kita, dan merasa bersyukur ya, dan selalu mengucapkan syukur. Itu hal-hal kecil, bisa pertama dari diri kita, umpamanya masih bisa bekerja, masih ada penghasilan, masih dikasih kesehatan yang baik, terus mungkin masih ada keluarga, masih ada teman-teman, masih ada saudara ya, masih bisa mungkin makan yang enak, masih bisa tidur, masih ada tempat untuk tinggal. Jadi di list down, count your blessings ya, sehingga hal-hal yang patut Anda syukuri itu membuat kita lebih tidak stressful ya. Jadi merasa kita bahagia, oh ternyata banyak hal yang baik dalam hidup kita ya, bukan hal-hal yang stres ya. Oke, itu yang saya lakukan, 5 hal itu. Jadi saya harapkan dengan sharing ini dari pemirsa ataupun pendengar ya, bisa menerapkannya juga dalam hidup Anda, sehingga hal-hal yang menyebabkan stres dan depresi itu bisa dihilangkan. Karena ingat, hal-hal stres, depresi itu salah satu pemicu penyakit-penyakit bawaan lainnya yang sangat bisa membuat bahaya, yang mendatangkan bahaya bagi diri kita. Jadi harus segera ditangani, dan jangan kalau bisa lari ke makanan atau ke obat-obatan. Ya. Kalau perlu bantuan dari tenaga medis atau konsultasi dengan dokter, silakan. Oke, cukup sekian di episode ada apa saya ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Oke, thank you for watching, thank you for listening, and talk to you later. All is well.